Oke teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Narasi Zara. Ini adalah podcast pertama dari saya dan di sini saya sudah mengundang sosok muda inspiratif yaitu Dina Ferdina Sari. Halo. Oke teman-teman, ini adalah mahasiswa teknik Bioenergi dan bioenergi, Kemurti ya, di dari Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Bandung. Oke, Ferdina ini merupakan teman, sekelas SMA aku, guys. Jadi dulu ini, semasa SMA Ferdina itu sering disebut Peper ya sama Iya, kita betul ya. banget. Peper atau Dina ya. Mhm. Dan, sejak dulu juga Ferdina ini tuh sudah meraih berbagai prestasi, dimulai dari akademik maupun non akademik ya, Fer, ya. Iya, alhamdulillah. Tapi pastinya itu semua juga nggak gampang ya untuk dilewati gitu, pasti Mhm, ada tantangan dan pengorbanan-pengorbanan yang kamu lakukan. betul. Nah, jadi di sini mungkin kita akan mengorek-ngorek nih, gimana sih Ferdina ini bisa ngedapetin itu semua gitu, prestasi-prestasi yang udah Ferdina dapet gitu. Nah, gimana nih kabarnya, Fer? Alhamdulillah hari ini sebenarnya kurang baik sih ya, karena lagi flu juga, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa ngobrol bareng Zahra, berarti udah sehat lah ya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga kita semua bisa sehat terus ya, karena Mhm, emang di sini juga cuaca juga mhm, lagi ini ya, hujan betul terus, banget. dingin gitu, jadi rawan banget lah jadi Iya, gampang sakit gitu. betul, jaga kesehatan. Iya, eee, kemarin tuh aku sempet denger kalau kamu Mhm. tuh masuk, sebagai 6 mahasiswa terbaik di ITB. Itu bener gak sih? Iya betul, alhamdulillah betul. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih, kamu gimana sih cara dapetin itu? Kita aja nih ya, mungkin banyak teman-teman di sana yang mau masuk ke ITB itu tuh sangat sulit gitu. Mmm. Mereka udah struggle segala macam juga sulit gitu. Tapi kamu ini alhamdulillah udah masuk ITB, terus masuk menjadi 6 mahasiswa terbaik di ITB. Kalau boleh tahu nih perjuangan-perjuangannya tuh gimana sih, Fer? Oke jadi, sebenarnya Masya Allah alhamdulillah ya, aku juga nggak pernah nyangka aku bisa dapat titel most outstanding student atau istilahnya itu mahasiswa berprestasi di ITB. Jadi, ya pas awal masuk nih sama, aku juga pas masuk ITB apalagi pas zaman Covid, itu lihat postingan di ITB pertama-tama nih ya, ada postingan, setiap perwakilan mahasiswa berprestasi di setiap fakultas dan nanti ditandingkan di tingkat ITB. Mmm. Nah, pada saat itu aku melihat orang-orangnya kayak, "Ih keren banget," gitu pas buka Instagram tuh kayak, "Ih kayak pengen gitu, bisa nggak ya aku jadi kayak mereka?" Gitu. Karena pas aku pertama nih, tahun pertama aja di TPB, di ITB, itu udah merasa insecure kayak, "Aku tuh apaan sih?" Gitu, kayak remah Iya. ranginang gitu kan, di antara serbuk-serbuk emas, kayak bener-bener nggak ada apa-apanya gitu. Jadi pada saat aku pertama kali masuk, bahkan 2 tahun awal di ITB pun, bahkan sampai sekarang pun aku nggak pernah merasa dan nggak pernah nyangka bisa terpilih gitu untuk jadi mahasiswa berprestasi, apalagi masuk, top 5 lah ya, top 5 di ITB gitu. Nah, pada saat itu tuh pertama tadi lihat postingan di Instagram, Mhm. terus yang kedua aku tuh lihat juga nih, apa namanya, di line ITB juga kayak mereka tuh ngepost tentang awardee, beberapa penghargaan dari ITB untuk mahasiswa, mulai dari Ganesha Karya, Ganesha Karsa, yang kayak gitu-gitulah. Terus pas aku lihat tuh setiap orang yang dapat penghargaan itu minimal mereka punya karya gitu, Mhm. minimal mereka tuh punya sesuatu yang bisa dijual, yang bisa memotivasi, yang bisa bermanfaat untuk khalayak umum. Nah, pada saat aku lihat postingan ITB itu, aku kayak nggak nyangka juga gitu, kayak, "Emang aku bisa?" Gitu, "Emang aku bisa dapetin penghargaan itu?" Pokoknya pada tahap tahun awal masuk ITB, aku ada mimpi, itu Mhm. pengen gitu, tapi nggak pernah untuk menargetkan diri aku untuk mencapai itu. Mhm. Karena aku dari awal aja udah kayak, "Ah, gak bisa gitu, gak mungkin," karena aku nggak ada apa-apanya dibanding orang. Jadi Pesimis. iya betul. Nah, jadi pas di tahun pertama itu aku masih kayak fokus aja sama akademik, karena emang lumayan struggle banget
kayak susah banget lah tahap awal di ITB tuh menurut aku ya. Karena kita belajar ma-fikih lagi yang kayak gitu-gitu. Mmm. Jadi udah nggak fokus sama yang gitu, kayak aku udah lulus aja udah alhamdulillah gitu. Pokoknya target aku awal masuk ITB adalah lulus gitu. Dengan IPK pun nggak aku targetkan gitu karena saking kayak tertekannya, stres dan lain-lain. Nah, alhamdulillahnya lagi, kayak Allah tuh kasih jalan ke aku. Pertama kayak aku masuk ke jurusan yang aku mau, terus juga pas waktu tahun awal di ITB, itu aku ketemu sama teman-teman yang sangat support. Mmm, Mereka mhm. support, terus mereka juga sangat inspiratif, kayak mereka kan dari latar belakang yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda, membawa ilmu yang baru juga bagi aku, Mhm. membawa kayak kesan yang sangat luar biasa bagi aku, yang kayak mendongkrak semangat aku kayak, "Kamu bisa," gitu, "kamu tuh Mhm. punya potensi." Karena mereka juga gitu, karena jadi aku berpikir, semua pencapaian aku saat ini, sampai aku mendapatkan tadi titel sebagai mahasiswa berprestasi top 5 ya di ITB, itu, karena mereka sih, karena circle pertemanan juga Mmm, berpengaruh menurut iya iya aku. iya. Nah, setelah menemukan circle pertemanan yang cocok, di situ aku mulai tahu bagaimana cara aku belajar untuk akademik, itu nggak tertinggal. Terus juga mereka yang mengajarkan aku untuk kayak, "Ayo ikut lomba," gitu, "Ayo kita berkarya." Banyaklah pokoknya hal-hal yang membuat aku tuh tersadar untuk kayak, "Kamu jangan diam," gitu, Mhm. karena opportunity itu banyak, Iya. tergantung kita bisa memanfaatkannya atau tidak. Nah, pada saat itu kayak aku mencoba keluar zona nyaman lah. Mhm. Aku keluar zona nyaman kayak akademik emang sulit, tapi kayak aku coba cari kesibukan lain gitu. Nah, dari situ banyak lomba-lomba yang aku ikuti, terus banyak project-project yang aku garap, dan alhamdulillahnya dari lomba-lomba itu tuh aku, ada yang menang, ada yang kalah sih. Pasti ya namanya Betul, lomba ya. heeh, kebanyakan kalahnya gitu. Kebanyakan kalahnya, tapi yang menang juga ya ada gitu. Ya Nah, alhamdulillah ya. heeh, jadi, dari situ terus mungkin dari salah satu lomba-lomba itu kayak aku sering juara dan lain-lain, akhirnya awalnya aku kepilih jadi mahasiswa berprestasi di tingkat jurusan. Mhm. Setelah tingkat jurusan itu ditandingin lagi di satu fakultas, yaitu di tingkat FTI. Nah, di tingkat FTI itu aku udah nggak berharap untuk bisa jadi apa ya, mahasiswa berprestasi tingkat fakultas FTI. Karena orang-orang di FTI itu yang aku rasa emang keren-keren banget gitu, kayak, pokoknya kayak dibanding aku tuh aku nggak ada apa-apanya. Nah, alhamdulillahnya rezeki lagi, aku kepilih masuk 3 besar gitu. Jadi mahasiswa berprestasi di tingkat FTI dulu, Fakultas fakultas, ya. mhm. Dari 3 besar dipilih 2 besar untuk ke tingkat ITB gitu. Di tingkat ITB kita kayak battle lagi. Mhm. Nah, aku masuk, 5 sampai 6 besar lah. Secara prestasi itu 5 besar, tapi kalau ranking umum itu aku di urutan ke-6 di Masya tingkat ITB Allah. gitu. Sebenarnya itu alhamdulillah sih kayak, rezeki yang nggak pernah aku duga-duga, karena aku merasa kayak emang aku bisa gitu, emang aku ya layak gitu kan, kayak masih banyak yang lebih oke dibanding aku, tapi mungkin Tuhan punya rencana lain, jadi ya memberikan kesempatan dan rezeki ini untuk aku, kayak gitu. Masya Allah, agak merinding ya teman-teman dengernya gitu. Karena dari perjuangan-perjuangannya juga, Ferdina ini melewatkan masa sulit gitu, masa insecure. Ferdina juga merasakan insecure gitu ya di Betul. awal-awal pesimis gitu. Bahkan Ferdina menganggapnya bahwa dirinya itu remahan rengginang, teman-teman. Seorang seorang Ferdina aja gitu ya, menganggap dirinya sebagai remahan rengginang. Tadi nih, kata kamu kan, kamu juga, sempat mengikuti lomba-lomba. Mhm. Nah, semasa di perkuliahan ini, apa aja sih lomba-lomba yang udah kamu ikutin gitu? Kalau biar penonton juga pengen tahu nih gitu, seorang Ferdinand itu udah ikutin apa aja? Oke, kalau lomba pertama nih yang aku ikutin itu karena basic aku debat kan dari Yes. SMA, jadi aku ikut yang namanya seleksi KDMI. Mhm, apa itu? KDMI itu kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Oh, Heeh, Indonesia. betul. Nah, aku ikut itu seleksi, di ITB dulu. Aku pesimis juga tuh kayak, Waduh, lawannya Mapres pada saat itu, Mapres di atas aku, Mapres ITB utama, iya, ITB. Mapres utama ITB, kayak, ya udahlah gitu, aku nggak bisa masuk tapi aku coba dulu aja, karena kalau kita nyerah duluan kita udah gagal 100% kan. Yes. Kalau kita nyoba ya 50-50 lah. Mhm. Akhirnya aku nyoba gitu untuk seleksi KDMI ini, dan ternyata aku yang kepilih gitu di ITB tuh. Kamu ngalahin si
Mabes itu? Iya, Oh my kebetulan, god. alhamdulillah. Padahal aku kayak modal bacot aja gitu. Iya, kayak ilmu debat aku walaupun aku basic debat di SMA, Yes. pas dibawa ke perkuliahan itu jauh berbeda Ya, ilmunya gitu kan. Jadi kayak aku nggak ada. saingannya pun jelas berbeda ya Mhm, kalau udah di perkuliahan iya ini. betul. Nah pas masuk, seleksi KDMI ini, aku mewakili ITB tambah lagi tuh pressure-nya. Mhm, Kayak ya aku harus banyak belajar lagi dan lain hal. Pertama debat, terus si KDMI ini adalah salah satu lomba yang emang aku pengen banget mhm. dari zaman SMA gitu. Tapi nggak expect juga gitu aku bisa menjadi representatif ITB gitu kan, sampai di tingkat nasional pada saat itu. Tapi ya alhamdulillah lah ternyata Tuhan kasih juga rezeki buat aku untuk mewakili ITB di KDMI itu. Pertama tadi tentang debat, ya awal-awal aku formulasi lagi, kayak awal-awal tuh start dari lomba debat Iya, dulu gitu. Terus kemudian aku meranjak ke paper. paper. Iya, karya ilmiah juga. Di karya ilmiah kebanyakan karya ilmiah, paper, riset, yang kayak gitu-gitu kalau sekarang. Jadi debat udah enggak, cuman tahun-tahun awal doang. Cuman semakin sini ya kayak tadi, kayak ya riset yang kayak begitu, project-project-an, kebanyakan seperti itu, terus bisnis case juga, marketing juga kayak gitu, aku Mmm. coba-coba juga gitu. Oh, kamu juga coba di marketing ya? Heeh, coba Nggak kayak nggak marketing melulu case. nggak melulu tentang jurusan kamu, kuliah di Mhm, sini dan kamu cuman lomba di sana-sana aja, enggak ya? Tapi kamu enggak, heeh. bener-bener di luar zona nyaman ini guys, kayak Betul, Masya karena, Allah banget. aku pengen ini sih coba belajar banyak hal baru kan Mhm. kalau misalkan aku tetap di riset di paper, tetep aja topiknya itu-itu aja gitu. Sedangkan kan untuk buat paper juga emang perlu kita ilmu marketing, ekonomi, dan Yes, lain-lain. Nah cara aku untuk balance ya. mendapatkan, ilmu itu tuh salah satunya join dengan anak-anak yang punya basic knowledge tentang ilmu marketing, ekonomi gitu. Jadi aku terjun ke situ, bersama orang-orang yang udah punya basic Mhm. knowledge-nya juga. Join-nya tuh ke komunitas No, gitu? kayak kelompok untuk ikut lomba itu. Oh, Mhm. jadi bikin tim gitu Betul, karena yang kebanyakan lomba-lomba yang aku ikuti itu tim. mmm, setelah tadi kita dengerin nih, perlombaan-perlombaan yang dimenangkan oleh Ferdina yang udah diraih, dari mulai debat, paper, lalu apa tadi, Riset, riset project gitu kayak ya gitu. dan lain-lain, kita jadi bertanya-tanya kan kayak, gimana gitu cara Ferdina untuk mengatur waktunya gitu. Belum lagi tadi juga kamu sebelum ke sini ini kan bimbingan dulu tugas Iya, akhir gitu, betul. Masya Allah. Itu gimana tuh kamu ngatur waktunya gitu yang Masya Allah ini gitu? Sebenarnya untuk mengatur waktu sampai sekarang pun aku tuh masih belajar. Cuman dari 4 tahun selama berkuliah, aku merasa, challenging untuk manajemen time itu di semester sekarang. Jadi semester sekarang tuh aku udah nge-cut off beberapa lomba, kayak aku udah pensiun dari lomba, tapi sekarang ganti fokus ke kerja gitu, internship dan lain-lain. Nah, internship atau pekerjaan yang aku handle sekarang itu ada 4, Masya Allah, apa aja tuh? 4 perusahaan yang berbeda gitu. Ya, Yang pertama itu aku di sosial media strategis, bagian ya semacam digital yes, marketing juga, itu di NGO. NGO. Iya, non Oh, government organization gitu. mmm, Termasuk, ya challenging-nya kebetulan kerjaan aku ini ada yang remote, ada yang hybrid, ada yang WFO full gitu. mmm, Terus ditambah juga challenging-nya di semester sekarang itu aku banyak tugas akhir dan juga skripsi. Karena tugas akhir dan skripsi aku itu berbeda gitu. iya Jadi beda ya? skripsi itu, bukan tugas akhir kalau di aku. Nah, tadi kan jadi digital marketing, terus juga jadi ini konsultan, Konsultan? ya Konsultan apa tuh? konsultan di bidang lingkungan sampah di Waste for Change gitu, heeh. Nah sebenarnya itu semua pekerjaan yang aku handle sekarang itu keluar dari, apa ya, substansi mata kuliah aku yang Iya, sekarang, beda semua gitu. Jadi aku banyak learn baru, banyak, belajar hal baru juga. Udah tadi tentang lingkungan, terus kalau tadi di NGO itu sebenarnya aku kan jadi digital marketing, mhm, tapi aku, apa namanya, double job juga sebagai kayak pembuat artikel ilmiah. Artikel ilmiah tentang kesehatan yes, gitu. Jadi di NGO ini Masya Allah. kesehatan, di si Westport ini konsultan lingkungan, terus, nanti hari ya pokoknya mulai awal
Desember ini aku mulai kerja juga di bagian data analis di ASEAN Mulai gitu. kerja. Iya, kebetulan remote juga tapi kadang hybrid gitu. Nah, terus nanti juga beberapa minggu lagi di Unilever di bagian supply chain. Jadi semuanya berbeda gitu. Dan tadi kalau ditanya gimana cara bagi waktunya, kalau sekarang ya yang aku rasakan itu kerasa banget manajemen Mhm. time-nya. Kalau dulu kan cuma ya akademik dan akademik, lomba kayak gitu masih kayak ya bisa lah. Kalau sekarang emang challenging banget apalagi meng-handle beberapa project lainnya, itu salah satu caranya adalah dengan buat prioritas. Yes. Jadi pertama buat dulu prioritas, kayak apa sih yang perlu kita prioritasin, dan yang kedua aku tuh setiap hari selalu buat to do list. Setiap hari ya? Ya, Nih. jadi kayak aku tahu gitu hari ini tuh target aku mau apa, Mhm. kayak hari ini tuh apa yang mau aku capai gitu. Jadi nggak misalkan aku ada waktu rebahan, tapi ternyata to do list aku masih banyak, jadi Mhm. aku masih bisa kerjakan hal lain. Kayak gitu sih, simpelnya ya tadilah prioritas dan to do list, jadi kita tahu apa yang mau kita kerjakan. Mhm. Itu aja sih dari aku untuk manajemen time-nya. Jadi untuk manajemen time ini intinya kita harus tahu prioritasnya gitu, apa yang Mhm, lebih penting gitu kita kita harus, bikin to do list gitu ya biar semuanya juga ke-handle dan yes, terkerjakan ya, dengan baik gitu. mhm. Nah setelah tadi kita, tahu nih gimana caranya manajemen waktu dari Ferdina, terus, balancing segala hal gitu nih ya. Ada tips gak sih buat temen-temen nih yang nonton, biar bisa mencapai gitu, kayak orang-orang juga kan pasti kayak, pengen ih kayak Kak Ferdina gitu, bisa mencapai segala hal di usia yang masih muda gitu. Ada gak tips and trick gitu dari Ferdina ini sendiri gitu? Oke, pertama mulai dulu pengen pengen jadi Yes, seseorang gitu. mhm, Kita harus tahu dulu kita tuh mau jadi siapa. Itu sih yang aku rasain. Yang kedua, jangan pernah puas dengan apa yang kita capai karena ya masih banyak orang di atas kita gitu. Jadi jangan terlalu berangin-angin lah dengan pencapaian kita. Dan yang ketiga, kalau kamu mau build different, jadi kalau kita mau buat beda dari yang mhm, lain, ya kita harus melakukan sesuatu yang berbeda juga mhm, gitu. Nah, mungkin dari 3 tips ini aku bahas satu-satu ya. oke, Yang pertama mulai dari pengen jadi si A gitu, "Ih keren banget si B," gitu, pengen deh kayak, jadi mereka. Aku juga seperti itu. mmm, Awal-awal aku kayak mencari role model aku tuh mau yes, jadi siapa, role model aku tuh siapa mhm, gitu. Sudah mencari role model, kita tahu nih siapa target kita. Maksudnya bukan target untuk diapa-apain ya, kayak iya, kita, pengen jadi seperti mereka. kenapa gitu Mhm. ya? Kayak awal aku masuk ITB aku udah cari nih kira-kira yang jadi role model aku siapa ya. Mhm, Jadi at least minimal kita bisa menjadi mereka, ya bagusnya kita bisa lebih dari yes, mereka gitu. mhm, Jadi kita tahulah target yang mau dicapai, udah dapet role model, kita mencari mentor. Mentor itu penting banget kalau menurut aku ya, karena saat kita masuk ke dunia baru, kita tuh seperti ikan yang masuk kolam yang baru gitu. mhm, Nggak tahu siapa-siapa, nggak tahu lingkungannya seperti apa, butuh bimbingan. Jadi cari mentor atau kakak tingkat atau siapapun itu yang bisa kita ajak ngobrol, diskusi, memberikan saran yang baik gitu, yang berguna untuk kita ke depannya seperti apa. Karena menurut aku, dengan apa yang aku dapatkan saat ini, itu nggak lepas dari mentor-mentor aku, coach aku yang ngebantu gitu. Kayak mulai aku buat CV lah, CV kan yes, pondasi awal mhm, untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan atau opportunity lain. CV itu harus bagus. Awal-awal CV aku jelek banget gitu, kayak aku buat CV menurut aku keren kok gitu, menurut aku bagus kok CV mhm, aku dengan semua pencapaian aku dan lain-lain. Tapi pas kita minta mentor atau coach kita buat review, ternyata CV kita tuh masih belum ada apa-apanya. Masih kurang kayak diolah lah. mhm, Bahasanya kurang, cara penulisannya gimana, ini nilainya minus kalau kamu masuk HR kayak gitu kan. Nah dari situlah kita mulai improvisasi, itu dapatnya dari mana? Dari mentor. Karena kalau misalkan dari temen nih, kadang teman tuh ada, menurut aku ya, iya, jangan percaya kepada siapapun 100% gitu. betul, Karena teman-teman nih yang aku hadapi sekarang, ya kita punya teman, kita punya sahabat main bareng, tapi kita tetap punya batasan. Karena, ya saran mereka tidak akan sedalam dari coach gitu, atau dari mentor yang mhm, kita dapatkan. Karena mentor kan punya tujuan untuk ngebimbing kita mencapai target tujuannya, heeh, seperti itu. Terus tadi yang kedua adalah, tentang
melakukan hal jangan beda. pernah puas. Yang Jangan. kedua adalah jangan pernah puas. Betul sekali. Kadang aku waktu itu pernah ada di zona nyaman, di mana zona nyaman itu membuat aku merasa puas dengan semua pencapaian aku gitu. Yang akhirnya aku kayak udah bisa kok, aku Mhm. udah oke lah gitu kan. Jadi kita stop berkembang. Sedangkan yang lain itu berprogres. Jadi mereka lebih pesat lagi pencapaian atau skills yang mereka miliki dibanding kita Mhm. gitu. Dan yang ketiga adalah kalau kita mau jadi beda, kita harus melakukan yang berbeda. Betul. Mulai Gimana tuh? dari basicnya adalah menurut aku beribadah ya. Nanti. Oke, yang ketiga itu kan kalau kita mau jadi beda, kita harus melakukan yang berbeda juga. Karena ya kalau kita pengen jadi orang itu, Mhm. tapi kita melakukan effort kita ya sama aja gitu. Tapi kalau kita mau lebih ya harus lebih juga gitu kan Mhm. effortnya. Basicnya adalah kalau dari pengalaman aku dan juga orang-orang di sekitar aku, Eee, dari ibadah sih ya, Ya, heeh. ibadah, Dari guys. pendekatan, aku dengan Tuhan gitu. Karena yang aku rasakan ya, pertolongan Tuhan itu ada, pertolongan Tuhan itu nyata dengan semua pengalaman yang Tuhan berikan kepada aku, titipkan sih sebenarnya. Karena aku Iya, nggak merasa memiliki ya, karena semua yang aku sekarang punya itu adalah titipan dari Tuhan. iya. Nah, gimana caranya kita bisa memiliki titipan Tuhan itu yang menurut kita di luar ekspektasi, ya kita harus meyakinkan Tuhan kalau kita tuh layak gitu, kalau kita tuh jika dititipkan hal tersebut bisa Mampu mengamalkannya lebih ya. baik gitu, yang lebih bermanfaat lagi untuk orang luas kayak gitu. Nah, selain tadi pendekatan dengan Tuhan, juga effort kita untuk mencapai tujuan tersebut dari usaha, terus juga dan hal lain-lain. Maaf ya lagi batuk. Lagi musim lagi musim batuk, sakit sekarang ya, guys. Udah, berarti sekarang kamu, pakai mentor gitu ya? Ada mentor. Ada mentor. Mhm. Mentor tuh gimana tuh? Sebenarnya mentor itu aku lebih nge-reach out ke kakak-kakak tingkat aku Mmm. yang menurut aku mereka udah berhasil menggapai mimpi mereka, di mana mimpinya itu mirip dengan mimpi yang aku inginkan gitu. Mhm. Kayak gitulah kita reach out kayak tanya-tanya, sebenarnya nggak kayak langsung di-door, "Kak, kamu jadi mentor aku?" Enggak, tapi kayak step by step Iya. gitu. "Kak, saya mau apply ini nih, Kakak bisa review CV saya nggak?" Gitu. Mmm. "Kak, saya mau apply ini, terus kayak portofolionya seperti ini, udah oke belum, Kak?" Gitu. "Kak, saya kurang ngerti materi ini tentang untuk seleksi ke, perusahaan ini. Boleh jika Kakak punya waktu bisa kayak berdiskusi Mhm. gitu tuh gimana?" Kayak gitu-gitulah kurang lebih. Berarti mungkin kalau misalkan di dunia kampus kamu lihat orang yang menurut kamu ini bisa nih gitu ya, bikin aku maju gitu dari Mhm, segi yang kamu tuju lah gitu ya. mhm, Makanya kamu ke mentor tersebut gitu atau ke betul, orang itulah mhm, gitu. betul betul, Jadi buat temen-temen juga mungkin, tadi kan jangan percaya siapapun, tapi kita juga harus lihat nih kalau mhm, misalkan di seseorang itu tuh ada potensi gitu. Kita bolehlah gitu ya kayak tanya-tanya gitu mhm, ya, dijadikan role model juga betul. mungkin ya. Sebenarnya lebih ke jangan percaya orang 100%. Jadi Ya, kayak kita nggak ada batasan jadinya sama orang. betul betul. Dimana kalau kita udah nggak ada batasan, boundaries sama orang, itu menjadi titik lemah kita. Jadi orang tahu kelemahan kita apa. Kita kan nggak tahu ya ke depannya orang itu bakalan suka terus ke kita atau enggak gitu. Apakah orang itu tetap jadi kawan atau saingan kan tidak tahu ya, kawan or lawan. Jadi tetap Ya, berhati-hati. itu jadi teman-teman, cara dari Ferdina ini, untuk meraih semua cita-citanya, pencapaian-pencapaiannya, tentunya dengan usaha, berdoa, dan effort itu ya, kita harus ada effort gitu, harus mau gitu ya, intinya kita Betul, harus mau, effort, dan jangan lupa berdoa, gitu ya. mhm. Gak kerasa ya kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol, udah 1 jam nih kita Mhm. ngobrol-ngobrol. Mungkin kita akhirin aja ya, podcast perdana ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.